Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Safa Channel. Kalian lagi pada ngapain guys? Udah pada makan belum? Kalau aku seperti biasa, hari ini aku habis masak. Aku baru selesai masak. Dan apa ya, aku tadi masak nasi merah. Dan ini udah selesai di dapur juga guys. Dan apa kabar kalian semuanya guys? Semoga semuanya tetap sehat, dilancarkan rezekinya ya. Yang lagi sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang sehat mudah-mudahan selalu menjaga kesehatan, karena sehat mahal ya guys. Harus tetap sehat, kita harus bisa tetap menjaga kesehatan supaya kita bisa beraktivitas, bisa bekerja, cari nafkah buat keluarga gitu ya guys. Amin. Dan seperti biasa di dapur masih panas. Memang kondisi di Arab Saudi, di Riyadh masih panas guys. Tapi sekarang udah mulai turun lah gitu. Udah mau memasuki musim dingin mungkin ya. Mungkin udah mau ganti suasana. Jadi walaupun panas tapi udah nggak panas-panas banget gitu. Tapi tetap aja walaupun nggak panas juga masih panas. Dan aku hari ini bikin es teh, nggak bikin kopi latte guys. Aku lagi pengen es teh, dan ini es tehnya bikin sendiri. Kalau beli tuh berapa ya, 3 real kali ya. Nah kalau bikin sendiri di rumah jadi gratis. Kita minum dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jadi seger di tenggorokan tuh, kayak yang adem banget gitu. Nah di video kali ini tuh aku mau cerita guys, mau berbagi cerita, mau sharing tentang pengalaman aku waktu aku belum mengerti bahasa Arab, masih barunya mungkin ada 2-3 harian lah datang dari Indonesia ke rumah majikan. Dan ada cerita lucu guys. Di pengalaman aku tuh nggak semuanya cerita sedih apa gimana, itu nggak, ada cerita lucu juga. Nah ceritanya tuh seperti ini guys. Ini cerita aku waktu aku masih ya. Aku cuman mau sharing aja gitu. Apa ada yang kira-kira sama dengan aku enggak gitu, waktu masih tuh mengalami seperti aku apa enggak gitu. Waktu itu aku masih aku baru datang dari Indonesia, mungkin aku baru bekerja sekitar 2-3 hari. Tentunya aku belum bisa ngomong dong karena masih di otak juga, maksudnya di pikiran juga masih semrawut, masih ada rasa takut, ada rasa grogi, pokoknya banyaklah pikiran tuh. Karena kan belum tahu bahasanya, terus lihat orangnya tinggi besar gitu tuh ngerasa gimana gitu, ada rasa takut, ada rasa grogi, ada rasa pengen pulang gitu gitulah. Pokoknya kalau tuh pengennya tuh pulang gitu guys. Karena kan apa ya, dengan situasi baru apalagi di Arab gitu kan, kayak yang gimana gitu. Soalnya kalau aku kesini tuh model nekat aja gitu guys. Nah di sini ada cerita lucu. Waktu itu tuh majikan lagi belanja guys, lagi belanja banyak lah. Kalau orang Saudi kan belanjaannya kan pasti banyak ya guys. Orang Saudi tuh nggak ada yang belanja sedikit gitu, kalau belanjanya tuh banyak gitu. Nah di situ tuh habis belanja tuh udah semuanya tuh taruh di dapur aja gitu sama majikan. Kemudian dia pergi lagi gitu, sedangkan aku tuh masih baru 3 hari, dan aku tuh belum bisa ngapa-ngapain, belum bisa ngomong, belum tahu ini apa gitu. Katanya ya udah beresin ini buat di dapur katanya gitu tuh. Dan di situ tuh ada cerita lucu guys. Dia tuh beli minyak goreng tuh berapa, 4 botol kayaknya tuh guys. Dikiranya aku tuh asir tuh jus guys. Kalau di sini tuh kalau bahasa Arabnya tuh asir. Nah dikiranya tuh jus minyak itu tuh, minyak goreng itu tuh 3 botol itu kan kuning gitu ya, kayak ini apa gitu. Saking ohnya aku, astagfirullahaladzim. Maklum ya, nama juga terus lagi lagi mungkin ya, nggak, waktu di PT mungkin kurang belajar. Jadi tuh dikiranya aku tuh minyak guys. Terus aku tuh taruh di kulkas, tahu nggak itu tuh minyak tuh 4 botol tuh jejer gitu tuh di kulkas tuh. Nah datanglah majikan perempuan, katanya Safa, katanya aku dipanggil. Iya kata aku tuh gitu, ini tuh bukan asir katanya, ini bukan jus katanya. Terus kata aku tuh gitu,
ini itu minyak goreng katanya, buat masak gitu, tangannya tuh gini-gini guys katanya. Kalau orang sini kan kalau kita nggak tahu bahasa kan dia itu pakai tangan gitu, pakai isyarat gitu supaya kita ngerti. Misalnya disuruh lihat sesuatu juga dia bilangnya sup inti sup gitu katanya, kamu lihat gitu, tangannya suka gini-gini gitu guys. Dia itu pakai tanda tangan gitu, isyarat gitu biar kitanya ngerti gitu. Nah di hati aku tuh ada gimana ya, aduh ya Allah salah gitu, tapi alhamdulillah nggak diparahin karena kan memang aku juga anak baru gitu ya. Ya Allah itu salah, oh itu ternyata minyak gitu. Karena di sini juga masih keinget anak, terus masih keinget kayak yang mau pulang ke Indonesia. Di otak ini tuh kayak yang kayak gitu, di pikiran tuh penuh lah kayak gitu. Namanya juga non, pasti ada yang ngerasain kali ya sama aku. Itu cerita pertama deh, cerita lucu pertama guys. Dan ada cerita lucu kedua. Nah setelah itu tuh mereka tuh beli makan nasi di restoran tapi dibawa pulang kayak gitu, pakai ayam kalau nggak salah itu teh. Nah kemudian dia itu manggil lagi katanya, Safa katanya gitu. Oh itu dia manggil pasti karena itu nama aku gitu kan. Datanglah aku ke mereka gitu, ke ruangan makan gitu. Katanya tuh ambilin piring, katanya piring yang warna putih, kata dia tuh gitu. Putih itu namanya abiyet guys katanya. Ya Sarah, kalau yang setahu aku sekarang ya, kok Sarah, Safa, aku memang dipanggil Sarah di sini, tapi namaku tuh sebenarnya Safa. Kadang juga ada yang manggil aku Safa, ada yang manggil aku Sarah kayak gitu. Terus Safa katanya, apa namanya, ambilin piring abiyet gitu. Abiyet teh apa, aku bilang begitu teh, putih, abiyet tuh putih. Mungkin kalau sekarang itu bilangnya begini, Safa jibi ada sismaha sahan abiyet, mungkin begitu. Itu tuh artinya Safa ambilin piring yang warna putih. Kalau setahu aku yang sekarang mungkin seperti itu ya, waktu dia ngomong dulu gitu ya, iya guys. Tapi karena aku nggak paham, pokoknya dia itu bilangnya begini tuh guys, ambil piring putih katanya. Dia tuh tanya gini-gini, piring putih katanya gitu, yang buat makan katanya gitu tuh. Pokoknya pakai tanda isyarat pakai tangan gitu ya guys. Terus oh dia mau piring gitu di otak aku tuh, di pikiran aku. Oh iyalah, akulah pergi ke dapur gitu ya. Setelah pergi ke dapur, aku tuh sempat merenung gitu, sempat di sini tuh apa ya yang dimau ya, piring yang warna apa gitu. Tadi tuh bilangnya apa gitu, yang mana gitu kan, takut salah, ntar takut dimarahin kalau salah. Di sini tuh apa sih, sempat diem sebentar di dapur, sempat itu merenung sebentar apa gitu. Nah di sini tuh pikirannya, daripada aku salah, mending apa yang ada ada piring ini ada apa ya waktu itu ya, ada piring warna hitam, ada piring warna putih, dan ada piring warna merah kayak yang di dapur tuh. Nah semuanya tuh aku bawa semua piring gitu ke tempat dia gitu, mana yang dimau, karena aku kan nggak tahu warna ya kayak gitu. Terus karena kamu bawa semua gitu kan, kalau dia tuh ngomong gitu, kalau misalnya sekarang gitu pahamnya aku tuh begitu katanya, ayo masya Allah katanya, inti jibkulu ada sahan katanya, kamu bawa semua ini piring katanya gitu. Nah terus aku cuman bisa gini aja, gini gitu. Terus dikasih tahu, ini yang warnanya putih, ini yang warna merah, ini warna hitam katanya gitu. Nah aku tuh mau yang ini, yang warna putih kata dia tuh gitu. Oh iya aku ya cuman manggut gitu doang. Iya gitu aja, toyib baik gitu ya, iya gitu ceritanya tuh. Nah yaudah ini balikin ke itu, ke dapur yang lainnya kayak gitu. Nah balikin lah ke dapur gitu. Itu tuh buat aku cerita yang nggak bisa dilupakan juga gitu loh guys. Cerita lucu juga, cerita kayak yang aku tuh ya Allah, aku tuh on banget gitu pokoknya tuh ya seperti itulah. Makanya buat temen-temen yang mau ke Saudi, contohnya ya apa ya, yang belum pernah sama sekali ke Arab Saudi apa kemana gitu, yang benar-benar non, diwajibkan belajar. Itu benar, di PT kan juga diajarin ya harus diwajibkan belajar. Mungkin karena aku terlalu menyepelekan, aku tuh putusannya seperti ini ya. Nanti juga kalau aku bareng-bareng mereka juga pasti tahu memang, tapi butuh waktu baru-baru juga harus tahu gitu loh.
tahu pertama soal dapur aja dulu gitu, soal bumbu-bumbu, soal warna piring, kayak gitu, yang gelas kayak gitu, itu wajib tahu gitu loh, harus belajar sebelum terbang, sebelum datang ke Arab Saudi itu, biar nggak on kayak aku gitu. Ya Allah, kalau inget zaman dulu itu banyak cerita di balik sekarang ini tuh guys. Minum dulu. Jadi jangan dikira ya TKW tuh pasti tuh banyak, semua teman-teman tuh yang jadi TKW itu pasti banyak cerita di balik. Pokoknya misalnya ada yang sukses gitu tuh, ada cerita di balik kesuksesannya gitu. Nggak tahu itu cerita pahit, nggak tahu itu cerita sedih, nggak tahu itu cerita lucu, kayak gitu tuh pasti ada. Soalnya aku mengalami sendiri gitu loh. Aku cerita pahit ada, cerita lucu ada, cerita menyedihkan ada gitu. Komplit ceritanya tuh komplit guys, kalau mau diceritakan bener-bener pokoknya komplit. Makanya harus, kalau misalnya ke Asia juga harus tahu bahasa Cinanya gitu, kalau ke Arab juga harus tahu bahasa Arabnya sedikit-sedikit gitu, biar apa ya, biar nggak kayak yang kayak aku on banget gitu loh, jadinya suruh ngambil piring apa semuanya dibawa, terus minyak goreng ditaruh di kulkas, kayak gitu tuh cerita yang aduh kamu itu dulu kayak apa on banget gitu, suka ngomong sendiri tuh gitu. Kalau sekarang mah majikan marah ya dibantah, marah balik. Enggak sih, sebenarnya kalau sekarang kan sudah bisa ngomong semuanya, jadi ya lebih inilah, lebih santai gitu kan, udah ngomong sehari-hari pakai itu, jadi ya memang sih sebenarnya tahu dengan sendirinya kalau kitanya cepet ininya jalan gitu, cepet mengingat-ingatnya gitu, pasti tahu dengan sendirinya. Sampai kan ada itu waktu di PT gitu, ada buku yang terjemahan gitu, ada bahasa Arab dan bahasa Indonesianya, itu penting buat dipelajari gitu guys. Kalau yang baru mau kesini yang non gitu, kalau ek mah ya nggak usah belajar juga, pasti udah pada tahu gitu. Tapi sekarang alhamdulillah aku tuh ngomong apa aja juga udah kayak seperti biasa gitu, kayak ngomong di Indonesia aja gitu, kayak pakai bahasa Indonesia gitu, karena kan udah lama, terus kan bahasanya setiap hari juga itu aja gitu, jadi ya udahlah gitu. Sekarang mah udah nggak on. Alhamdulillah udah pinter sekarang. Astagfirullahaladzim, ya Allah, jangan dicontoh OO-nya ya guys, dicontoh yang pinternya aja ya. Pokoknya mudah-mudahan video-video aku tuh ada manfaatnya, yang bisa diambil sisi positifnya, jangan diambil sisi negatifnya ya, karena kan ya namanya juga ini sharing, berbagi cerita aja gitu, supaya apa, teman-teman yang mau datang ke Arab Saudi yang masih non bisa belajar sebelum dia terbang, ada kesempatan belajar paling nggak peralatan dapur aja dulu gitu, dan biar nggak seperti aku ada kejadian yang lucu sih tapi kayak yang memalukan gitu kali ya. Sampai minyak goreng juga ditaruh di kulkas, ya Allah, Safa ya seperti itulah, namanya juga perjalanan hidup, cerita apa ya, cerita masa lalu. Ya Allah ya Robbi, astagfirullahaladzim. Tapi ya semuanya juga sudah berjalan, namanya juga perjalanan hidup ya guys. Kita tuh pasti melewati apa ya, melewati semua kejadian, dari kejadian satu ke kejadian lain, ya seperti itulah. Kita tinggal menjalankan dan ya berikhtiar. Kalau yang kira-kira nggak bagus, apa yang gimana, kita juga harus tetap belajar untuk menjadi yang lebih baik. Seperti itu mah sekedar aku cerita aja gitu guys, pengalaman aku waktu non dan baru 3 hari. Nah itulah, sampai minyak dan piring aja nggak tahu gitu. Kalau sekarang mah alhamdulillah udah semuanya udah tahu gitu. Butuh belajar lah intinya, semuanya butuh belajar, dan ininya harus ketangkepnya cepet gitu guys. Apa yang di pikiran tuh, apa yang diomong gitu harus ketangkepnya cepet. Kalau kita ketangkepnya cepet, pasti nyimpennya di sini juga pasti cepet gitu guys.
Astagfirullahaladzim. Ya itulah cerita aku guys, cerita lucu yang mungkin memalukan, tapi ya itulah kenyataannya dan pernah terjadi pada diri aku sendiri. Tapi nggak apa-apa, semua bisa jadi pelajaran untuk menjadi yang lebih baik. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya guys. Buat teman-teman di luar sana yang mau ke Arab Saudi yang masih non, paling nggak harus belajar tentang peralatan dapur dulu gitu. Paling nggak harus tahu sedikit-sedikit biar nggak kayak Safa begini gitu. Ketemu lagi di video selanjutnya ya guys. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.